anak-anak yang ada di rumah, kembali lagi bersama Miss Ati. Kita akan memasuki materi pelajaran bab 12 dengan tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kita percaya kalau kita sampai saat ini semua karena pimpinan Roh Kudus. Sebelum memulai materi pelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari satukan kedua tangan dengan kesungguhan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami dalam keadaan sehat semua karena perlindungan penjagaan Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menuntun kami, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih, kami akan menerima sebagian firman kebenaran di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Ajari kami mengerti dan memahami melalui pelajaran pendidikan agama ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, di bab sebelumnya kita tahu siapa itu Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Roh Kudus yang memberikan penghiburan ketika berduka, ketika kita sedih, dan Roh Kudus yaitu Roh Allah sendiri. Nah saat ini bab 12 Miss akan menjelaskan bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah anak-anak, di pelajaran di sini kita bisa lihat anak-anak di halaman 79, dikuasai untuk taat. Apa itu yang dikuasai untuk taat selama kita diberi kesempatan dalam kehidupan ini ya anak-anak ya. Anak-anak tahu plastisin waktu kecil atau waktu duduk di TK, kita mungkin bermain bersama teman-teman dengan plastisin. Plastisin itu yang mudah dibentuk ya anak-anak ya. Plastisin kita mau bentuk seperti apapun, warna-warninya sangat menarik dan dia berbentuk. Ya, dia berbentuk akan berubah bentuk kecuali kalau kita mengubahnya ke bentuk yang lain. Ya, plastisin kita beli dengan bentuknya yang cantik berwarna-warni ya. Warna-warninya cukup menarik, lalu kita ambil. Kita kan itu mudah dibentuk plastisin itu. Nah, ketika kita membentuknya, dia berbentuk, mau kita buat bunga, mau kita buat seperti boneka, mau kita buat seperti bola-bola, ya, tergantung kembali kepada kita. Nah, apa tentang kebenaran Roh Kudus di dalam hidup kita? Kita dikuasai untuk taat. Anak-anak tahu di sekolah minggu belajar TAAT. Taat, apa itu taat, Miss? Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti pikiran kita, setiap perkataan dan perbuatan kita sehari-hari itu anak-anak dikendalikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Untuk itu perlunya kita dipimpin oleh Roh Kudus ya anak-anak ya. Roh Kudus yang membentuk kita sedemikian rupa. Roh Kudus yang memberikan kita menjadi pribadi yang lebih menarik ya anak-anak. Next, Tuhan menginginkan anak-anak kalau orang percaya itu hidupnya harus dituntun oleh Roh Kudus. Kita boleh lihat bagaimana bagaimana orang yang dituntun Roh Kudus. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus anak-anak, hidupnya harus jujur. Perkataannya memang sesuai dengan isi hatinya ya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maksud Miss ya. Apa yang diperkatakannya itu perkataan yang jujur. Jangan katakan tidak, tetapi itu benar. Jangan katakan benar, kamu katakan itu tidak. Tidak benar, kamu katakan benar. Orang yang benar kamu katakan tidak benar, itu berarti tidak layak. Hidup yang dipimpin Roh Kudus harus jujur. Ya, Miss katakan, hidup jujur tuh seperti ini anak-anak. Kita membela kebenaran. Jangan teman yang benar kita katakan dia salah. Jangan teman yang salah kita katakan dia benar. Itu tidak layak. Kita harus jujur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Dan anak-anak kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita setiap hari maupun perbuatan kita. Nah, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti itu ya anak-anak ya, hidupnya sangat berarti. Dia menjadi teladan. Kalau orang temannya melihat dia baik sekali ya, si A itu selalu jujur, perkataan dan perbuatannya itu baik. Nah, anak-anak, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidupnya hidup dalam doa yang efektif dalam membangun hubungan pribadi dengan Allah. Maksudnya anak itu selalu berdoa. Anak itu rajin berdoa. Anak itu rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus selalu menuntun hidupnya. Ya anak-anak ya, dikuasai untuk taat. Semua kita yang percaya kepada Allah, yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, kita mau taat kepada perintah Allah dan pasti dibersihkan terlebih dahulu. Anak-anak, ketika kita mau bertobat, tidak berbohong lagi, kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika kita mau taat akan perintah Allah, kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Miss, dibersihkan itu maksudnya mandi pakai sabun atau sampo? Tidak. Tetapi dibersihkan itu anak-anak tidak melakukan dosa lagi. Ketika kita mohon pengampunan dosa, kita jangan lagi melakukan dosa. Hidup orang yang berdosa harus dibersihkan. Artinya bukan dibersihkan pakai rinso, pakai sabun cair, pakai betadine, cuci tangan yang mengandung betadine, bukan. Dibersihkan artinya kita sudah memohon ampun dosa dan tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Kita mau hidup taat kepada perintah Tuhan. Nah anak, hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya. Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup kita apabila kita mau dibersihkan dan kita taat kepada firman Tuhan. Ya anak-anak, mau taat kepada perintah Allah. Perintah Allah kita taat akan kebenaran, berkata-kata dengan jujur kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Next, selanjutnya B, mengandalkan Roh Kudus. Mengapa kita harus mengandalkan Roh Kudus? Kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita akan jatuh lagi anak-anak dalam dosa. Untuk itu setiap kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah anak-anak menolong menolong anak-anak, menolong orang tua kita, menolong semuanya bisa berjalan dalam kebenaran. Tidak ke kanan ke kiri. Kebenaran apa, Miss? Kebenaran di dalam perintah Tuhan. Kebenaran itu semuanya banyak tertulis di Alkitab. Untuk itu mengapa Miss anjurkan membaca buku Alkitab? Karena di dalam Alkitab banyak sekali kebenaran. Tekun kita berdoa, membaca firman, itulah sikap hidup. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita rajin membaca firman, kita rajin berdoa, hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak kita peka. Ada kata Roh Kudus itu tidak benar, kita tidak melakukan. Ini yang benar, kita lakukan kebenaran. Itu orang yang mau dipimpin Roh Kudus. Anak-anak, kalau kita mendengar kakak sekolah minggu bercerita, kita minta Roh Kudus ajarin saya agar mengerti apa yang kakak sekolah minggu ceritakan. Saat ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan dari Miss Ati. Tolong ya Roh Kudus, apa yang Miss berikan agar kami mengerti. Nah anak-anak, setiap kita mendengar firman Tuhan, andalkan Roh Kudus agar kita mengerti isi firman Tuhan. Nah anak-anak, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus mau ditegur. Jangan tersinggung. Kalau Miss Ati mengatakan sesuatu, jangan tersinggung. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang menuntun. Anak-anak jangan malas, ayo sekolah minggu.
Kalau Miss selalu berkata-kata seperti itu, ada yang ngedumel nggak? Hati-hati anak-anak, rajin ibadah itu Tuhan senang melihat orang yang rajin beribadah. Kalau Miss selalu berkata-kata, Miss juga berdoa, Tuhan mampukan mulutku berkata, Roh Kudus mampukan berkata, agar Roh Kudus segala yang disampaikan itu anak-anak bisa mengerti. Itulah hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apalagi di sini Roh Kudus juga membantu kita untuk mengampuni orang lain. Kalau orang menyakitin hati kita, Roh Kudus menuntun kita, nak, supaya kita jangan sakit hati. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak menyimpan sakit hati. Teman mengejek, kita tidak sakit hati, tidak gampang sakit hati. Teman menfitnah, kita tidak terluka, kita tidak sakit hati, kita mengampuni. Tuh kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah anak-anak, kalau orang juga suka dipimpin Roh Kudus, dia tidak cemberut. Dia tidak marah selama pelajaran, dia sukacita, dia tersenyum. Itu orang yang dipimpin Roh Kudus. Walaupun PJJ belajar jarak jauh, dia tetap tersenyum. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak, ada cerita di toko Alkitab tentang Raja Daud, di mana Raja Daud ini menang atas peperangan dengan Goliat. Ada yang cemburu, ada yang iri hati, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul sakit hati, cemburu, ingin membunuh Daud, mengejar Daud, tapi berkat pimpinan Tuhan, Raja Daud selamat. Nah, ketika Raja Saul tertidur, anak-anak bisa lihat halaman 80. Ini kesempatan Raja Daud bisa membunuh Raja Saul, anak-anak. Tetapi dia tidak mau, anak-anak, ya. Dia tidak mau membunuh. Karena Raja Daud mengampuni Raja Saul. Raja Daud sudah melupakan kesalahan Raja Saul walaupun Saul berbuat jahat. Nah, itu Roh Kudus ada di hati Raja Daud. Hanya Roh Kudus yang anak-anak yang bisa yang kita bisa mampu mengampuni kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, seperti Raja Daud tidak mau membalas dendam. Untuk itu anak-anak, mari ayo kita mengandalkan Roh Kudus dalam segala kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia. Saya lawan dia ya, karena orang tua saya mampu, orang tua saya banyak kenalan orang hebat. Saya akan tuntut dia karena orang tua saya banyak relasi, banyak uang, punya powerful. Uang berbicara, kekayaan berbicara. Hati-hati. Hanya di dalam Roh Kudus ada kekuatan, ada kemampuan. Anak-anak, Roh Kuduslah yang memberikan kita kemenangan. Saat ini walaupun di rumah saja kita bisa bertahan, itu karena Roh Kudus, anak-anak. Ya, mau anak-anak mengandalkan Roh Kudus? Kalau orang yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya baik, berkata jujur, perbuatannya baik, tidak melawan orang tua, selalu mengasihi, selalu mengampunin. Next, anak-anak. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita menjaga kekudusan hidup. Artinya, tidak melakukan perbuatan cemar. Perbuatan cemar itu begini anak-anak. Dia tidak melakukan perbuatan yang memalukan kedua orang tuanya, yang memalukan gurunya, yang memalukan diri sendiri, yang memalukan teman-temannya. Ya, itu anak-anak, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya anak-anak ya. Next, apalagi? Nah anak-anak, ternyata Roh Kudus ini juga memberikan kita karunia-karunia. Karunia apa saja, Miss? Jika engkau mempunyai karunia pintar bermain musik, ayo bermain musik di gereja. Jika engkau mempunyai karunia bernyanyi dengan sukacita, lakukan itu. Karena setiap manusia diberi karunia-karunia oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi karunia, baiklah kita berikan kepada
kemuliaan Tuhan. Ya anak-anak ya, semua sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Ada lagi cerita di dalam Alkitab murid Yesus, Stefanus. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Sehingga Petrus berhasil memenangkan jiwa sebanyak 3.000 orang. Orang percaya dan ingin dibaptis. 3.000 orang percaya itu bukan karena Petrus, tetapi karena Roh Kudus menjamah hati orang. Hati 3.000 orang itu sehingga dia percaya dan mau menerima Yesus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika Petrus memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus, dia mengandalkan Roh Kudus. Sehingga Petrus berkata-kata, berbicara dengan penuh Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, hingga hati orang-orang yang belum percaya dijamah menjadi percaya sebanyak 3.000 orang. Dia mengandalkan Roh Kudus. C. Melakukan kebenaran. Apa itu melakukan kebenaran, anak-anak? Setiap orang itu pasti mau melakukan kebenaran. Ada yang tahu hidupnya benar, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Ya anak-anak ya, ada orang yang tahu kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Melanie contohnya dalam cerita buku ini. Melanie ini anak-anak ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Jadi setiap ujian, contoh ya anak-anak, setiap ujian, ulangan, dia selalu mencontek, diambil selembar kertas. Mencontek terus hingga nilainya bagus. Anak-anak, mencontek itu dosa bukan? Orang tuanya bangga karena rapornya nilainya bagus. Suatu saat Melanie ketahuan sama gurunya anak-anak bahwa Melanie ini nilainya bagus. Itu karena mencontek. Itu berbohong anak-anak? Berbohong. Berbohong Melanie demi nilai bagus. Hati-hati anak-anak. Anak-anak di sini tidak ada ya yang berbohong untuk nilai bagus. Miss percaya kamu takut akan Tuhan, kamu dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Jadi apapun alasannya anak-anak berbohong itu tidak untuk kebaikan, tidak ada. Memberi contekan teman untuk membantu agar teman bisa menjawab itu salah. Berbohong demi kebaikan itu dosa. Anak-anak apapun itu di dalam Matius 5 ayat 37, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, seperti awal Miss bercerita, jika itu iya, katakan iya. Jika itu tidak, katakan tidak. Jangan dibolak-balik. Ya anak-anak ya, itu dosa. Tidak ada orang berdosa itu benar, tidak ada. Mencontek itu benar dosa, anak-anak itu dosa. Ya, yang benar tuh hanya Tuhan. Tuhan yang benar, untuk itu kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan katakan, bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran. Ya. Anak-anak kita ini kan sudah ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa. Ketika kita sudah ditebus oleh Yesus atas dosa-dosa kita ini, kita diberi kekuatan untuk hidup benar. Kita diberi kemampuan untuk hidup benar. Kita harus mau, jangan kita tahu itu dosa, kita melakukan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, untuk itu kita diampuni dosanya, jangan melakukan dosa. Ya anak-anak ya, Roh Kudus yang ada yang di hidup Miss, di hidup anak-anak, Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Ya anak-anak, ada cerita di toko Alkitab tentang Henok. Miss mau cerita. Henok ini anak-anak, tadi C ya, anak-anak melakukan kebenaran. Nah, toko Alkitab ini tentang Henok. Henok ini bergaul erat sama Tuhan. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak pernah melakukan kejahatan. Hidupnya di dalam Tuhan, hingga dia mati, hingga dia tiada, anak-anak langsung diangkat ke surga. Hebat bukan? Dia tidak melalui proses sakit,
dianiaya baru mati, tidak, dia langsung diangkat ke surga. Siapa lagi hidup yang benar? Nabi Nuh, ketika Tuhan memerintahkan membuat kapal bahtera besar karena akan diturunkan hujan badai, Nuh, anak istri dan mantunya selamat, yang lainnya yang tidak selamat karena hidupnya tidak taat. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf ini anak kesayangan Yakub, sehingga Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Saudara-saudara menjual Yusuf, anak-anak. Yusuf dijual. Yusuf bekerja dengan Potifar yang kaya raya. Ya anak-anak, di sini dia difitnah sama istri Potifar. Tapi Yusuf tetap menjalankan kebenaran. Walaupun dia kerja di tempat orang kaya, dia bisa saja memanfaatkan keluarga Potifar, tapi dia tidak mau. Yusuf selalu banyak melakukan hal-hal yang baik. Ya, meskipun dia ditawan, dipenjara, dia tidak bersalah di penjara, tetap dia taat kepada Allah, tidak pernah mengeluh. Ketaatan Yusuf inilah yang Tuhan senang. Seperti Daniel juga anak-anak. Yusuf mau kembali lagi cerita Yusuf. Yusuf mau tidak mengampunin saudaranya? Mau. Walaupun saudaranya mengalami susah kelaparan waktu di Mesir, dia bantu. Anak-anak, begitulah hebatnya Yusuf, karena Roh Kudus ada dalam hidup Yusuf, sehingga dia melupakan perbuatan saudara-saudaranya, dia melupakan semua perbuatan saudaranya, dia mengampunin perbuatan saudaranya. Demikian juga Daniel. Daniel orang yang setia di dalam Tuhan, disuruh menyembah berhala, dia tidak mau. Lalu Daniel dimasukkan ke gua singa. Masih ingat cerita dulu? Dia diselamatkan karena apa? Karena Daniel percaya bahwa Roh Kudus selalu senantiasa memberikan pertolongan bagi orang yang benar-benar mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita sekarang? Dengan anak-anak, apakah anak-anak mau dituntun oleh Roh Kudus? Kalau anak-anak mau dituntun oleh Roh Kudus, mari anak-anak kita belajar berkata dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk berdoa sungguh-sungguh, membuat jam doa, bertekun dalam doa. Bukan doa makan waktu doa belajar. Doa saat teduh, membaca kebenaran firman Tuhan. Melalui doa, Tuhan juga berbicara. Roh Kudus yang menuntun. Melalui doa, Roh Kudus berkata-kata, berbicara. Anak-anak, setiap doa-doa kita pasti ada sentuhan. Di hati menjadi tenang. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarin kita. Ketika kita peka, kita rajin berdoa pasti peka. Peka gitu, gini loh nak. Mendengar suara Roh Kudus. Menuntun, Roh Kudus menuntun kita. Ya anak-anak, mau anak-anak kita belajar. Ayo anak-anak, andalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Kalau engkau Roh Kudus ada dalam hidupmu, pasti gampang murah hati untuk membantu teman. Tidak membalas kejahatan. Ya. Next, teladan bagi orang percaya. Anak-anak, kalau bicara tentang teladan, itu artinya panutan. Jadi teladan itu perbuatan kita yang baik, teman kita melihat, dia kagum. Dan dia akan melakukan apa yang kita lakukan. Kita melakukan baik dalam perkataan dan perbuatan, teman kita melihat kita. Dia senang. Akhirnya dia melakukan seperti yang kita lakukan. Mari kita baca di 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah anak, kita ini suratan Kristus. Orang Kristen itu harus menunjukkan kebaikan, kepribadian Yesus. Orang Kristen seluruh hidupnya akan dilihat semua orang. Ya, kita cerminan Kristus yang nyata dalam hidup kita sehari-hari, perkataan dan perbuatan kita. Orang Kristen tidak banyak selalu protes, berdebat, tidak boleh. Mencari kebenaran tidak boleh. Mencari keadilan tidak boleh.
Kebenaran dan keadilan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian kita melakukan kebaikan, sekalipun anak-anak dikatakan tidak baik, tetap lakukan kebaikan. Ya anak-anak ya, jangan ikutin loh daging, maksudnya itu hawa nafsu kita, keinginan hati kita, kekerasan hati kita. Wah, memberontak itu bukan dipimpin Roh Kudus, itu kedagingan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 ini anak-anak dituliskan, roh dari Allah yang hidup, rohnya hidup. Roh itu hidup, roh itu nyata, roh itu membimbing, menuntun, memberikan kebenaran. Nih saya akan bercerita apalagi tentang khotbah Yesus di bukit, mengajar kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu hendaklah kita menjadi garam untuk memberi pengaruh baik kepada orang lain. Maksudnya begini anak-anak. Anak-anak pernah makan sayur? Spaghetti, kalau tidak ada rasa tentu tidak enak. Pasti pakai garam. Begitu juga yang Tuhan inginkan, agar kita menjadi garam bagi orang-orang di sekeliling kita. Garam itu menenangkan, menyenangkan bukan kalau dimakan? Nah begitu juga kita jadi garam. Ketika kita berbuat baik, itu garam dunia. Orang melihat garam dalam hidup kita, orang mendatangkan pengaruh yang baik bagi orang. Ya, kita menjadi garam, jadi orang melihat garam itu adalah perbuatan baik kita kepada orang lain. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ingat anak-anak, terang kita bercahaya bukan bawa lampu, bawa api, kasih teman-teman, bukan. Terang itu perbuatan yang baik kita, supaya mereka lihat perbuatan yang baik kita dan memuliakan Bapamu di surga. Ya anak-anak ya, kalau orang sudah melihat terang ada di dalam hidup kita, orang senang, itu orang Kristen loh. Perbuatannya baiklah, bagus, karena kita cerminan Kristus. Siapa lagi pelayanan yang luar biasa? Paulus, anak-anak, dia memberikan hidupnya teladan, luar biasa. Anak-anak pelayanannya selalu membantu orang susah, memberi makan, memberi pertolongan. Walaupun dia sendiri menderita, teraniaya, di penjara, anak-anak, Paulus memberikan contoh teladan. Ya, Paulus sangat percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, Roh Kudus menyertai dia di dalam pelayanan dia. Ya, ada Injil Paulus mengatakan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini anak-anak, 1 Timotius 4 ayat 12 ini, ayat ini diperuntukkan kepada si Timotius. Timotius waktu itu anak rohaninya, anak didiknya masih muda. Nah sekarang anak-anak Miss Ati masih muda, jangan merasa muda, tetapi ayo bangkit, lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi panutan seperti Paulus. Ya anak-anak, ini memberikan surat kepada Timotius, bukan kepada Timotius saja, juga kepada kita semua di sini, agar kita menjadi panutan. Walaupun kita masih kecil, tetapi kita anak-anak belajar untuk melakukan kebenaran. Ya anak-anak ya, kebenaran firman Tuhan seperti murid Yesus di dalam kisah para rasul. Semua murid Yesus itu yang dipenuhi Roh Kudus memberitakan kebenaran tentang perbuatan Yesus yang baik, yang luar biasa. Begitu juga dengan kita memberikan kebenaran, perbuatan dan perkataan yang dipimpin oleh Roh Kudus agar orang lain melihat cerminan Yesus ada di dalam hidup kita. Ya anak-anak ya, demikianlah tentang bab 12, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya, Miss Ati percaya, semua kita di sini mau dipimpin oleh Roh Kudus ya anak-anak ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia pasti mau ditegur, tidak tersinggung. Dia pasti mau dididik, dia pasti mau dibimbing, tidak melawan. Setiap hari Minggu minta
Ibadah online, hati-hati anak-anak. Ya, kalau engkau menggerutu berarti engkau menolak Roh Kudus memimpin hidupmu. Kalau engkau dinasehatin, ditegur tidak mau, berarti engkau menolak Roh Kudus. Percaya kamu boleh belajar, dituntun oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Rajin berdoa, nak. Baca buku Alkitab. Rajin berdoa, nak. Baca buku Alkitab. Baca Alkitab. Kalau tidak paham berdoa, baru baca buku Alkitab. Agar Roh Kudus menuntun, memberikan kita pengertian, pemahaman tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap ibadah online, karena di dalam ibadah banyak sekali tuntunan kebenaran firman Tuhan yang diajarin kakak-kakak sekolah minggu. Rajin beribadah, nak. Tuhan memberkatimu. Mari satukan kedua tanganmu, kita berdoa dengan kesungguhan hati kita. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi cerminan di dalam Kristus yang luar biasa baiknya. Tuhan, ampuni kami jika kami tidak taat selama ini. Biarlah di dalam pelajaran pimpinan Roh Kudus, hidup kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami melakukan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin anak-anak. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.